Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari Rabu di hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dapat bermajlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita menjadi majlis yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan majlis ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi, kita dimudahkan jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kemarin telah kita bahas tentang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya kemarin masih kurang sedikit pembahasan kita berkaitan dengan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, itu merupakan karunia yang wajib kita syukuri. Sedangkan menyandarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak kepada sebab, ya, jadi tidak kepada sebab, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala sebab. Ya. Jadi kita tidak boleh menyandarkan hanya semata-mata kepada sebab selain Allah. Karena sesungguhnya sebab yang paling utama kita bisa mendapatkan nikmat adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah sumber segala sebab. Ya. Kita bisa mendapat kisah, bisa makan, minum setiap hari. Kita bisa menikmati kehidupan ini. Semuanya adalah nikmat yang semuanya sumbernya, sebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka keharusan kita untuk mengembalikan segala nikmat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas bagaimana kisah tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan buta, dalam keadaan botak, dalam keadaan belang tubuhnya. Yang kemudian mereka orang-orang miskin yang nggak punya apa-apa. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan masing-masing dengan adanya kambing, ada sapi, ada onta, dan akhirnya menjadi orang yang kaya raya dengan binatang-binatang tersebut. Ya, Allah anak pianakan yang sedemikian banyaknya sehingga memenuhi lembah, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya dengan mudah. Yang asalnya tidak memiliki apa-apa, Allah berikan kekayaan yang banyak. Dan kemudian di ending, akhir daripada kisah tersebut adalah kedua orang ternyata gagal. Si botak dan si belang, mereka tidak bisa lolos dari ujian. Kenapa? Karena dia tidak menyandarkan pemberian nikmat tersebut kepada Allah. Dia menganggap sebagai hasil usaha dirinya. Akhirnya Allah cabut kenikmatan tersebut. Mereka dikembalikan dalam kondisi semula, dalam keadaan miskin kembali. Sedangkan si buta yang tadinya dia miskin, kemudian Allah berikan kambing, akhirnya penuh sampai selembah penuh dengan kambingnya. Dia benar-benar mengakui bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika malaikat yang datang kepadanya itu diperintahkan untuk mengambil sekehendaknya. Silahkan ambil semau kamu. Kenapa? Karena saya dulunya tidak punya apa-apa. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang yang buta tersebut, menahannya, tidak menjadi ngambilnya. Ini hanya sebagai ujian. Dan itu pula sebagaimana harta yang kita miliki sama. Ya, kita semuanya mendapatkan harta, yang lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Saat ini kita memiliki harta, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah bisa saja meminta dengan adanya gempa bumi yang kemudian membutuhkan dana, adanya dakwah yang membutuhkan dana, adanya sulus. Ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menyalurkan sebagian dari harta kita. Apakah kita rela mengorbankan harta kita untuk dakwah, untuk membangun masjid, untuk pondok pesantren dan seterusnya? Ataukah kita bakhil, ya, menahan diri, yang justru akhirnya kita mendapatkan kebinasaan? Dan ingatlah doa dari dua malaikat yang setiap hari turun dari langit ke dunia. Ya. La ma min ayamin illa nazalat malakan. Tidak ada satu hari kecuali ada turun dua malaikat yang masing-masing mendoakan Allahumma fik khalafan wa Allahumma msik talafan. Yang masing-masing mendoakan orang-orang yang menahan hartanya mereka supaya bangkrut. Didoakan oleh malaikat setiap hari. Dan orang-orang yang mau mensodakohkan hartanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka malaikat tersebut memohon pada Allah untuk memberikan ganti yang lebih baik. Maka tinggal pilihan itu ada pada kita. Itu setiap hari. Maka sedekah bukan amal yang kita lakukan sebulan sekali atau seminggu sekali, sepekan sekali, bukan. Tapi amal yaumian. Amal yang harus kita lakukan setiap hari untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya seberapa sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana kita setiap hari? Mari kita bersedekah. Mari kita korbankan sebagian harta kita untuk kita titipkan, untuk kita bahkan may yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Allah menyebut dalam ayatnya pinjaman. Jadi tidak hilang. Sedekah itu nggak hilang, itu pinjaman, memberi pinjaman. Allah mengatakan, ya. Apaan senggol nih. Ya. Jadi siapa yang memberi pinjaman dengan kata pinjaman, artinya Allah menjaga sedekah tersebut nggak sia-sia gitu. Yang namanya pinjaman itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan Allah benar-benar mau mengembalikan kepada kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil. Padahal kita hakikatnya hanya kita nggak miliki apa-apa. Harta kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengapa dengan bahasa meminjam? Wa may yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal itu milik, harta yang kita miliki milik Allah. Tapi Allah, kenapa? Karena Allah akan mengembalikan dengan pengembalian yang lebih baik, jauh lebih baik. Akan dilipat gandakan 10 kali, 70 kali, bahkan 700 kali. Bahkan dilipat gandakan sekehendak Allah. Tidak ada seorang yang bersedekah dengan ikhlas sia-sia, enggak ada. Siapa yang bersedekah dengan ikhlas pasti itu menjadi kebaikan yang akan dia tuai. Dia akan menuai hasilnya. Maka dari syukur nikmat ini yang kita ambil hikmah dari kisah 3 orang dari Bani Israel tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah dengan mau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita semuanya tidak memiliki apa-apa, dikembalikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberkahinya, Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak, lebih baik.
Masya Allah. Ya. Janji yang pasti. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang harus kita lakukan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber sebab, ya. Sedangkan sebab-sebab yang lainnya, ya, sebab selain Allah Subhanahu wa taala bisa jadi berpengaruh, bisa jadi tidak. Orang itu berusaha dengan dagang yang sama, yang satu sukses, ternyata yang satu bangkrut. Kok bisa? Usahanya sama, ilmunya mungkin sama, artinya dia belajar dari ilmu yang sama. Tapi kenapa yang satu sukses, yang satu bisa bangkrut? Karena yang memberikan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dia gunakan mungkin dari ilmunya itu bukan penentu hasil. Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebab kadang tidak memberikan efek. Atau sebagaimana orang yang sakit sama-sama sakitnya, sakit flu, pilek, demam, datang ke dokter yang sama, dikasih obat yang sama persis, yang satu sembuh, yang satu tambah sakit. Ini obatnya sama, sakitnya sama, yang sini bisa sembuh, yang sini bisa, kok malah tambah sakit? Karena sesungguhnya sebab selain Allah SWT itu sebab yang nisbi. Kadang bisa berpengaruh, kadang tidak berpengaruh. Karena sesungguhnya penyebab yang paling utama adalah Allah, sumber dari segala sebab. Yang dia menjadikan obat itu berpengaruh, yang menjadikan usaha itu sukses, yang menjadikan orang itu mendapatkan apa yang diinginkan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita harus kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Sehingga salah besar kalau orang itu membanggakan sebab. Tuh, sebab saya usaha saya sungguh-sungguh, sebab ilmu saya, sebab ini kufur nikmat. Ini termasuk bagian dari kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, itu sedikit menambah materi kita yang lalu. Kita lanjut kepada materi kita di bab yang ke-36. Janganlah kita membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya bab ini adalah bab yang sudah dibahas di awal-awal, artinya tentang jangan sampai kita membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditegaskan di sini untuk supaya benar-benar kita menancap, ya. Jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita jatuh dalam perkara ini, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, hancur segala kebaikan yang kita lakukan. Menjadi penentu seseorang itu apakah dia akan sukses masuk surga ataukah dia akan celaka dalam masuk ke dalam neraka. Sebab utamanya adalah berkaitan dengan bagaimana dia bisa menjaga tauhidnya, tidak terjatuh kepada kesyirikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini, ya, firasah, dalam keadaan terhampar. Kita bisa mendatangi ke sana kemari, menuju ke muka bumi ini. Allah hamparkan bumi ini. Sehingga dengan leluasa kita bisa menuju kemanapun dari arah bumi ini. Wasama'a bina'a, dan Allah mengangkat langit sebagai atap tanpa tiang. Ya. Allah SWT menjadikan atap dari bumi ini, dari bumi yang kita tempati ada langit. Seandainya nggak ada langit, hancur bumi ini. Ada benda jatuh dari langit tidak terkena atmosfer atau langit bumi ini, maka bumi ini akan mudah hancur. Allah jaga dengan adanya sama adanya langit ini. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan hujan dari langit. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan air dari atas.
merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan yang deras, Allah menurunkan hujan rintik-rintik, Allah menurunkan hujan di sini tapi tidak menurunkan di sana. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengaturnya. Dia adalah bagian daripada tentara-tentara Allah yang Allah kehendaki. Bisa jadi satu daerah hujan deras sampai akhirnya banjir. Yang Masya Allah kalau hujan lebat sampai dulu Jogja hujan lebat 3 hari 3 malam, Masya Allah. Daerah Imogiri banjir, daerah Wonosari di atas gunung banjir. Sampai jebol jembatannya, Masya Allah, Allahu Akbar. Padahal Wonosari, tempat yang di atas gunung, kok bisa sungainya meluap sampai menghancurkan kampung, ada yang kampungnya rumahnya hilang. Sesuatu yang memang Allah SWT ketika berkehendak, Allah menurunkan sekehendaknya, dan dialah yang mengatur segala sesuatu, termasuk hujan, termasuk angin, termasuk juga gempa bumi. Dan Allah tidak mendolimi seorang pun. Tidak ada seorang pun yang didolimi oleh Allah SWT. Allah menimpakan musibah-musibah demikian adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi azab bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa? Di situ kampungnya orang-orang muslim terkena gempa, akhirnya rumahnya pada hancur, kok itu rahmat? Bisa. Allah SWT merahmatinya, mengasihinya. Dia wa idza ahabballahu qauman ibtalahu. Ketika Allah mencintai satu kaum, Allah memberikan ujian kepadanya, memberikan musibah-musibah kepadanya. Dan Rasul mengatakan faman radhiya farahur ridha wa man sakhita falahu sud. Siapa yang ridha ketika mendapatkan musibah, dia tetap ibadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Inilah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Mereka di dalam keadaan mendapatkan musibah, mendapatkan tambah mulia di sisi Allah. Tetapi siapa yang murka kepada Allah, tidak terima, wah, mosok saya mendapatkan musibah seperti ini sementara mereka orang-orang lain nggak mendapatkan, dan seterusnya. Siapa yang tidak rela dengan apa yang Allah takdirkan atasnya, maka berhak Allah untuk memberikan kemurkaan kepadanya, untuk akhirnya diazab lebih dahsyat lagi di neraka. Nah, ketika mendapatkan musibah, kita hendaklah selalu ridho, selalu lapang dada. Kenapa? Apa yang terjadi semuanya di bawah takdir Allah SWT. Ma asaba min musibatin illa min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi, baik itu di atas diri kita pribadi atau di atas orang-orang yang banyak. Di muka bumi ini, dimanapun orang itu mendapatkan musibah, tidak lain sebelumnya sudah dicatat. Min qabli an nabraha, di Lauh Mahfuz sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan inilah hati orang-orang yang beriman terikat dengan itu, sehingga mendapatkan musibah, hatinya langsung kembalikan kepada Allah. Langsung dia mengembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, dan Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mempersiapkan diri kita dalam keadaan yang bagaimanapun kita selalu siap dengan apapun yang Allah takdirkan. Dalam keadaan yang paling jelek sekalipun kita perlu persiapan dengan iman kita. Walaupun kita berdoa mohon kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengajari kita doa setiap pagi sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah keselamatan, kesehatan di dunia dan di akhirat. Kita dianjurkan untuk berdoa. Tapi seandainya Allah SWT menakdirkan lain, tiba-tiba diberikan satu musibah kepada kita, kita siap. Kenapa? Karena musibah itu sudah ditulis sebelumnya. Dan apa yang menimpa bagi seorang mukmin pasti itu kebaikan. Ya. Dan maka jangan sekali-kali, ya, setelah fa akhraja minas sama ima'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum, ya,
Kemudian juga Allah mengeluarkan dari bumi buah-buahan yang merupakan rizki bagi kita. Fala taj'alu lillahi andad. Maka jangan sekali-kali kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita membuat sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Baik itu dengan sesuatu yang diagungkan, ya. Ada kuburan yang diagungkan, orang yang telah meninggal karena dia dianggap sebagai orang soleh, kemudian diagungkan kuburannya. Itu termasuk penyembahan. Rasulullah SAW melarang yang demikian. Ya. Siapa yang menjadikan doanya ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, ini termasuk bagian dari kesyirikan. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Doalah langsung kepada aku kabulkan. Allah nggak butuh perantara. Dalam berdoa tidak butuh perantara. Banyak orang yang mereka terkecoh, ya, ditipu oleh syaitan. Kita orang yang banyak dosanya, kalau doa langsung kepada Allah mungkin nggak dikabulkan. Tapi coba kita cari orang yang saleh, yang mereka wali, yang mereka benar-benar dekat dengan Allah. Kita melewat perantaraan dia. Ini syaitan. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah yang sangat tinggi, sehingga kalau kita minta melalui perantaraan dia akan dikabulkan oleh Allah. Salah besar. Allah nggak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah kepadaku langsung, aku beri. Allah SWT maha dekat kepada kita semuanya. Jangan menjadikan selain Allah SWT sebagai tanding dalam berdoa, dalam mengagungkan. Dan termasuk diantara di sini disebutkan beberapa hal yang merupakan bagian dari tandingan pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersumpah kepada selain Allah, ya, demi langit dan bumi. Bersumpah dengan ucapan demi langit dan bumi. Kalau yang bersumpah Allah boleh, karena memang itu makhluknya Allah. Allah bersumpah dengan apapun sekehendak Allah. Tapi kalau kita bersumpah demi langit dan bumi, maka ini adalah syirik. Ya. Termasuk kesyirikan adalah bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Tidak boleh kita bersumpah, ya, kepada selain Allah. Li'anna akhlafa billahi kadiban ahabba ilayya min an akhlifa bi ghairihi sadiqan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan seorang bersumpah dengan menyebutkan nama Allah, ya, itu lebih baik daripada walaupun itu dusta, gitu. Karena bersumpah kepada selain Allah itu dosanya lebih besar. Tapi bukan berarti ini pembenar apa ucapan dari Ibnu Mas'ud. Jadi seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah walaupun dusta itu lebih baik daripada seorang bersumpah kepada selain Allah. Tetapi ini bukan membenarkan bersumpah kepada Allah dengan dusta. Ya, kita dilarang bersumpah kepada dengan menyebut nama Allah demi Allah, tetapi dusta. Ya ini dosa, tetapi enggak sampai syirik. Tapi kalau seorang bersumpah demi Nabi Muhammad SAW, maka termasuk syirik. Enggak boleh kita. Tidak boleh kita bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Di ancamannya berat. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
demi Ibu Pertiwi. Demi Ibu Pertiwi. Jadi demi apa artinya ucapan sumpah kepada selain Allah yang banyak macam-macam itu tidak dibenarkan, bisa jadi jatuh kepada kesyirikan, bahkan bisa bisa bagian dari kekufuran. Seandainya kita terpaksa bersumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mudah bersumpah. Bersumpah adalah dalam kondisi yang memang kita untuk menguatkan, saya benar-benar nggak mencuri demi Allah, gitu loh. Ketika kita memang benar-benar nggak mencuri, gitu loh. Nah, ini sebagai penguat orang untuk yakin dengan apa yang kita ucap. Jadi ada di sana ada hadis yang siapa yang bersumpah ya, dengan sumpah yang dusta itu bisa, tapi sumpahnya atas nama Allah bisa jadi melariskan dagangannya, tapi Allah nggak memberkainya. Demi Allah ini untungnya sedikit, padahal untungnya banyak. Orang kalau sudah demi Allah percaya, padahal bisa jadi dusta. Nah ini orang biasanya pedagang ini yang suka ngomong dusta itu biasanya pedagang. Untuk melariskan dagangannya mereka bersumpah palsu. Nah, ini biasanya maka di dalam hadis disebutkan banyak pedagang yang curang. Kebanyakan pedagang itu curang. Jadi sedikit pedagang yang jujur itu sedikit, termasuk golongan yang sedikit pedagang yang jujur, benar-benar jujur. Rata-rata pedagang banyak yang curang. Ya, mereka mengurangi timbangan, mereka mengurangi ukuran, yang mestinya 1 meter dikur jadi hanya 95 cm, yang mestinya 1 kilo dikurangi sekian gram, dengan sengaja. Ini sudah mencuri. Wailulil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka mengurang-urangi, nguntet ya, ukuran atau timbangan. Dan ini pedagang banyak yang melakukan yang demikian. Ini orang ngono ya orang ono batine. Mereka katakan, kenapa? Karena saingannya oke. Kita harus bisa bersaing harganya, tapi bagaimana tetap untung ya dikurangi ukurannya, dikurangi timbangannya. Inilah zaman yang tidak berkah. Banyak orang pedagang-pedagang yang mereka hartanya nggak berkah. Kenapa? Karena mencuri. Ini bagian dari mencuri. Yang mestinya 1 meter dia kurangi, tidak ada 1 meter. Yang mestinya dia itu 1 kilo dikurangi sehingga tidak ada 1 kilo. Sehingga pedagang yang jujur ini ma'asidikin, kan bersama dengan orang-orang yang sidik bersama para nabi. Pedagang yang jujur itu mulia sekali. Tapi banyak yang curang. Ada yang ini baik, bagus, yang bawahnya jelek. Ini pedagang itu kadang seperti itu yang kalau enggak yang jelek dimasukkan ke bawah kan nanti enggak laku-laku lah. Mereka menutup-nutupi cacat. Nah, ini kebiasaan pedagang-pedagang yang jelek. Ya. Semoga Allah selamatkan kita yang menjadi pedagang dari sifat-sifat tulas, sifat-sifat curang. Kita tidak terancam dalam ayat yang mengancam para pedagang, failul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka mengurang-urangi timbangan. Itu yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mensejajarkan antara Allah dengan kehendak dengan selain Allah. Mensejajarkan antara Allah, kehendak Allah dan kehendak selain Allah. Ya. Jadi seorang mengatakan ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu, maka ini termasuk syirik. Ini atas izin Allah, alhamdulillah, dan atas kehendak kamu, atas usaha kamu, sehingga ini mensejajarkan ya, antara Allah dengan makhluk. Yang benar apa? Ketika seorang mengucapkan menggandengkan antara Allah dengan makhluknya dengan tsumma, kemudian
Jadi tidak dengan wa tetapi dengan summa. Atas kehendak Allah kemudian atas kehendak kamu, akhirnya apa yang diinginkan tercapai. Ya, atas usaha, atas izin Allah dan atas usaha yang telah kamu lakukan, akhirnya rumah ini selesai dibangun. Atas kehendak Allah dan atas usaha kamu yang kamu lakukan, akhirnya sukses. Ini kemudian kalimat sedikit ya. Dan kemudian ini hanya kalimat wa dan summa. Bedanya tipis. Tapi dalam kaitannya dengan tauhid, siapa yang menyertakan wa, maka dia berarti melakukan kesyirikan. Ini kita alhamdulillah sehat karena minum obat ini. Ribun, Mbah. Kita alhamdulillah sehat karena minum obat ini. Ini menyertakan sebab Allah dan sebab obat ini. Yang benar apa? Alhamdulillah atas izin Allah, kemudian melalui obat ini. Kemudian melalui obat inilah saya minum obat ini, alhamdulillah sembuh. Atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi kita tidak menyertakan makhluk dengan Allah dalam keadaan sejajar. Wa. Tapi dengan kalimat summa. Kemudian. Artinya di bawahnya kemudian itu. Bawah kehendak Allah. La taqulu masyaallah wa sya'a fulan. Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Walakin qulu masyaallah tsumma sya'a fulan. Tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Jadi makhluk tidak boleh diangkat sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas masyaallah, atas usaha di teks proklamasi pripun niku, Mbah? Atas berkat rahmat Allah. Terus niku dan apa kemudian? kemudian okay. Kalimat berikutnya kemudian berkat keinginan yang luhur. Nah, niki kemudian niki benar. Tapi kalau dan salah. Jadi atas berkat rahmat Allah kemudian, nah niki benar. Jadi makhluk harus diletakkan di bawah, jangan sampai diangkat demikian. Maka ini harus jadi itikad kita, harus jadi keyakinan kita. Ya. Kita makan dan minum, ya, bisa kenyang. Hakikat yang mengenyangkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepadaku. Kemudian melalui perantara makan dan minum ini saya bisa kenyang. Saya sehat. Ini sebagai perantara, makhluk hanya sebagai perantara. Bukan menjadi sebab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Qutailah radhiyallahu anhu, Qutailah bukan Qutaibah. Beliau menuturkan annal yahudiyya atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun taquluna ma sya'allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah wa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayaqulu wa rabbal ka'bah wa ayyaqulu ma sya'allahu tsumma syi'ta. Hadis yang diriwayatkan oleh Qutailah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Orang Yahudi itu mengatakan, sesungguhnya kalian adalah melakukan kesyirikan. Sungguh kalian juga melakukan kesyirikan. Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, kehendak Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Demi bersumpah demi Ka'bah. Maka akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat
apabila ingin bersumpah hendaklah mengatakan wa rabbul Ka'bah. Wa rabbal Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah. Tidak boleh Ka'bah saja yang merupakan lambang, ya, simbol kaum muslimin, merupakan simbol kaum muslimin semuanya, ya, sebagai arah kiblat seluruh dunia. Kita bersumpah dengan demi Ka'bah, itu termasuk kesyirikan. Dan akhirnya Rasulullah SAW melarang yang demikian kepada para sahabat. Artinya apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut adalah benar. Bahwasanya ketika kita mengatakan karena kehendakmu dan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini termasuk syirik. Dan bersumpah atas selain Allah, termasuk demi Ka'bah, demi kebesaran Ka'bah, ini termasuk syirik. Ya. Jadi bersumpah kepada selain Allah adalah syirik. Ada orang yang mensajarkan demi Allah dan Rasulullah, demi Allah dan Rasulullah, ini syirik. Tidak boleh mendudukkan Rasulullah SAW sebagaimana kedudukan Allah. Tidak boleh bersumpah atas nama Allah dan atas nama Rasulullah SAW. Cukup demi Allah. Ya, tidak perlu demi Allah dan demi Rasulullah, enggak boleh. Ada sebagian orang bersumpah demikian. Ini bagian dari syirikan. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, atas kehendak Allah dan kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, aja'alani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Jadi kehendak Rasulullah SAW sendiri tidak mau dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal sya'allahu wahdah, atas kehendak Allah saja cukup. Kemudian yang ketiga, mensejajarkan selain Allah dengan mensejajarkan selain Allah dalam mendapatkan nikmat. Ya, mensejajarkan selain Allah dalam mendapatkan nikmat. Ya. Ini termasuk juga syirik. Ya. Jadi syirik berkaitan dengan sebab. Orang menjadikan ini, kemarin pembahasan tentang kufur nikmat, dan ini bagian sudah kita sebutkan diantaranya. Termasuk diantaranya seorang menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari syirikan. Alhamdulillah, tampaknya ini dulu yang kita bahas dari materi ini, dan kita cukupkan karena ini yang belakang ternyata telah kita bahas sebelumnya. Jadi kesimpulannya, materi yang kita bahas di malam hari ini adalah, janganlah kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dalam bersumpah. Ya. Jangan sampai kita sekali-kali bersumpah dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bersumpah, terpaksanya kita bersumpah, maka kita harus mengucapkan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab ada wallahi, ada tallahi. Itu sama, sumpah demi Allah. Kemudian yang kedua adalah mensejajarkan berkaitan dengan kehendak, atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, maka ini termasuk juga kesyirikan. Kemudian mensejajarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal mendapatkan nikmat, mendapatkan rizki.
mendapatkan kesehatan, ya, mendapatkan segala macam kenikmatan. Itu menyandarkan kepada Allah dan kepada makhluk. Nah, ini termasuk syirik. Kita harus, ya, nomor satu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar sumber segala sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber pemberi nikmat. Mungkin ini yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, monggo kalau ada. Ya, Barakallahu. Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan bagaimana ketika berkaitan dengan hadis idza ahaballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai satu kaum atau seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian-ujian kepadanya. Lalu bagaimana dengan seorang yang dia rajin beribadah, ternyata dia tidak mendapatkan musibah? Apakah dia tidak diuji? Ya, sesungguhnya ujian itu bisa berupa musibah dan bisa berupa nikmat. Allah SWT menyebutkan wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan bil khair, dengan adanya kok lancar rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Ini bagian dari ujian. Wasyar, dan juga memberikan sesuatu yang jelek. Memberikan musibah sakit, memberikan musibah usaha gagal, sudah dapat hasil malah ketipu orang. Ini namanya musibah. Tapi ada orang yang Masya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat ujian itu tidak mesti dia mendapatkan musibah. Bahkan ujian yang lebih berat, kekayaan itu ujian lebih berat. Orang diberi kesehatan itu diuji oleh Allah. Kenapa? Karena ujian bagaimana dia untuk syukur pada Allah atas nikmat tersebut. Dan ujian nikmat itu lebih berat. Kalau orang itu diberi musibah, dia untuk sabar itu lebih mudah. Kenapa? Karena nikmat, ketika orang itu mendapatkan nikmat, ketika terus-menerus nikmat itu datang, dia merasa biasa. Bahkan ketika nikmat itu karena saking seringnya, dia merasa itu sepertinya hak dirinya gitu loh. Sampai akhirnya itu menjadi hak, seperti hak. Saya mesti harus dapat nikmat ini karena sudah setiap hari dapat. Bahkan banyak orang diantaranya mendapatkan ujian nikmat ini gagal. Tatkala dia mungkin penghasilannya satu hari atau satu bulan 1 juta. Tiba-tiba di bulan berikutnya mendapatkan uang 2 juta. Dia senang. Bisa 2 kali lipat, dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Bulan berikutnya lagi naik lagi menjadi 3 juta. Tambah syukur lagi, Alhamdulillah. Bulan yang keempat lagi, dia naik lagi menjadi 4 juta. Masya Allah. 4 kali lipat. Tapi bulan yang kelima, kembali 1 juta lagi. Kok cuma 1 juta? Padahal itu tadinya cuma 1 juta. 1 juta itu biasa. Dia bersyukur. Tapi ketika naik kemudian kembali ke posisi itu, syukurnya itu jadi berat. Ada rasa kecewa. Kemarin naik, kok kemudian kembali. Ini ujian mendapatkan nikmat itu lebih berat. Sehingga kita pun selalu mohon kepada Allah SWT untuk dapat menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena banyak manusia yang kufur nikmat.
Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya mayoritas orang mendapatkan nikmat, dia tertipu dengan nikmat tersebut. Dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ini mayoritas manusia. Seandainya kita bersyukur, itu termasuk minoritas. Termasuk orang yang sedikit. Gak banyak temennya. Pandai bersyukur itu. Sehingga ujian mendapatkan nikmat itu adalah termasuk ujian yang tidak ringan. Ya, dia harus terus bagaimana istiqomah untuk syukur terus. Ya, jadi ada Allah yang lapangkan hartanya dengan dibelapangkan hartanya, ada yang Allah sempitkan hartanya. Masing-masing atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemuliaan seorang kemudian dilapangkan hartanya, tidak kemudian disempitkan juga karena tidak dicintai Allah, bukan. Harta tidak menjadikan ukuran seorang itu dicintai Allah atau tidak. Tapi bagaimana takwanya? Dengan harta dia semakin bertakwa, berarti hartanya barokah. Dalam keadaan miskin dia semakin bertakwa, berarti kemiskinannya menjadikan dia mendapatkan keutamaan. Ya. Tapi kalau kita baca hadis Rasulullah SAW itu, Masya Allah, Rasulullah itu berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wab'athni ma'al masakin. Pernah dengar doa itu? Di Riyadhus Shalihin ada. Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ini kabar gembira bagi orang-orang miskin. Kenapa Rasulullah berdoa bersama orang-orang miskin? Ya, kabar gembira. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW nggak menginginkan dunia. Seandainya Rasul menginginkan dunia, diberi oleh Allah. Allah telah menawari lewat malaikat Jibrilnya. Kalau seandainya Rasul menginginkan bagaimana Raja Romawi Persia mereka mendapatkan harta yang melimpah, Rasul akan diberi. Tapi Rasulullah nggak menginginkan. Dan Rasulullah bahkan berdoanya doa yang demikian. Sehingga Rasulullah SAW hidupnya itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam keadaan yang serba sederhana luar biasa. Makanan gandum yang dimakan Rasulullah itu adalah gandum yang paling jelek yang dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT. Sampai beliau meninggal dunia, baju besinya tergadai di orang Yahudi. Akbar. Tergadai itu dijadikan jaminan karena beliau berhutang makanan pokok. Kenapa sebagian ahli ilmu menjelaskan kenapa Rasulullah SAW berhutang malah kepada orang Yahudi, bukan kepada sahabat, padahal sahabat yang kaya banyak. Kalau sahabat dihutangin nggak mungkin nanti dia kan mesti makan merelakan. Nggak ada sahabat dihutangin Rasulullah kemudian nagih, nggak ada ceritanya. Tapi kalau orang Yahudi jelas, maka dia muamalah otomatis. Maka Rasulullah hutangnya kepada orang Yahudi. Itu sebagian ahli ilmu menjelaskan demikian. Padahal di zaman itu sahabat yang kaya banyak. Rasulullah Masya Allah, Allahu Akbar. Beliau meninggal dalam keadaan miskin, nggak mewariskan harta. Padahal istrinya banyak. Pinten Mbah? Istri Rasulullah SAW pinten Mbah? 9. Ya Allah. Rasulullah nggak khawatir meninggalkan bagaimana mereka. Urusannya Allah yang jamin rezeki. Tapi jangan ikut-ikutan 9 ya. Niku khusus Rasulullah SAW. Kalau selain Rasulullah SAW boleh maksimal 4. Ya, ada sahabat yang dia punya istri lebih dari 4. Ketika dia masuk Islam, berapa istrimu? Saya istrinya 5. Maka ceraikan, pilih salah satu di antaranya, ceraikan dia. Apa pilih 4, tinggalkan yang satu untuk ceraikan. Ya maksimal 4. Boleh. Dengan gadah
garwa sekawan iku angsal ngoten lho. Nggih. Niku Rasulullah SAW dalam keadaan miskin istrinya banyak. Jadi orang yang bertaadud itu tidak harus kaya raya. Orang yang bertaadud itu nomor satu siap bertanggung jawab, siap memberi nafkah, tidak menelantarkannya. Tidak harus dia harus punya mobil, punya rumah yang makro, enggak. Yang penting siap bertanggung jawab, siap menafkahi lahir batin, siap monggo silahkan. Siap untuk adil ya, termasuk diantara syarat nikah ta'adud adalah adil. Wa in ta'dilu wa in apa seandainya kalian tidak adil maka fawahidatan, maka adalah satu. Tidak usah nambah-nambah nggih. Kalau memang tidak dirasa tidak bisa adil maka jangan menambah istri, itu nambah masalah namanya. Nggih, mekaten. Ya, berkaitan dengan ujian tadi, kembali kepada ujian, bahwasanya nikmat pun hakikatnya adalah ujian. Ada lagi? Oke. Menerima. Ya, ya, pertanyaan yang bagus berkaitan dengan ketika kita mendapatkan musibah, termasuk di antara syariat ya, yang mulia telah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita mendapatkan musibah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan termasuk sunnah juga menambah dengan mengatakan Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairin minha. Allahumma ajurni, ada yang mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairin minha. Ketika mendapatkan musibah kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika hati kita masih belum plong, masih ada ganjelan, masih ya ini berarti perlu pembetulan hati kita. Harus banyak beristighfar pada Allah. Kenapa? Ya karena berarti masih ada kecintaan kepada sesuatu yang pada musibah tersebut, baik itu harta atau keluarga. Ya, musibah bisa jadi pada harta, bisa pada keluarga, bisa pada badan kita. Ketika kita masih merasa berat, ya itu berarti masih belum itu. Maka kita harus yakin bahwasanya apa yang Allah kehendaki itu pasti yang terbaik. Maka hati kita akan ridho. Apa yang Allah takdirkan kepada kita walaupun itu nggak mengenakkan kita, itu pasti yang terbaik ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di balik musibah pasti ada kebaikan yang kita bisa jadi tahu, bisa jadi nggak tahu. Tapi pasti orang yang mukmin yang menerima musibah dia akan mendapatkan pahala nomor satu sabarnya. Sabar, yang namanya sabar itu pahit. Oke. Yang namanya sabar itu pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Pahit, tahan. Sabar itu menahan diri, itu sabar. Termasuk puasa itu dikatakan termasuk amalan sabar itu adalah puasa, menahan diri dari berkeluh kesah, dari menggerutu, dari ini sabar. Maka ketika belum masih ada ganjalan ya kita doalah kepada Allah, ya Allah lapangkan dada saya, ya Allah, ya Allah
Engkaulah zat yang menentukan segala sesuatu, apa yang engkau tentukan pasti yang terbaik untuk saya. Lapangkan dada saya untuk menerima dengan ridho terhadap ketentuanmu itu ya Allah. Maka pasti Allah akan lapang. Ketika masih mengganjal berarti masih perlu kita berdoa mohon kepada Allah untuk dilapangkan dada kita. Nah, inna lillahi wa inna rojiun itu sesungguhnya sudah kalimat pasrah. Inna lillah, kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rojiun, dan kepada Allah SWT kita akan kembali. Cepat atau lambat apapun yang kita miliki semuanya kembali kepada Allah. Roh kita, harta kita, keluarga kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Siapkan hati kita untuk selalu menerima dengan lapang apapun oleh Allah SWT, dan apa yang ditentukan Allah pasti itu yang terbaik. Nih, khusnudun kepada Allah harus. Oke, Pak. Oke. Demi muridku. Oh, Kang, oh, demi itu. Jadi kalimat demi itu bisa sumpah, bisa jadi bukan sumpah juga bisa jadi. Demikian ya buatan sumpah. demi hidupku saya berusaha untuk susah payah begini kan. Artinya bukan sumpah. Apa untuk demi itu kata lain dari untuk, bukan sumpah demi itu. Jadi kalimat kata demi itu bisa mengandung makna sumpah, bisa mengandung makna yang lain. Bahwa alam sahab. Yang jelas kalau orang bersumpah itu untuk meyakinkan orang lain berkaitan dengan sesuatu yang orang itu supaya benar-benar percaya. Ribun. Dan ngetos niku ucapan apa niku? Maksudnya apa niku, Pak? Mboten, maksudnya ucapan niku ucapan mengandung makna apa ngoten? Itu baiat. Oh iya toh. Kalau ngoten. Kalau memang benar-benar sumpah ya, kalau kepada selain Allah tetap itu haram. Nggak tahu itu makna berikutnya kaitannya niku ucapan niku. Nggih. Nggih, napa? Ya, kalau bersumpah dengan atas nama selain Allah maka itu termasuk haram. Tidak boleh kita bersumpah kecuali hanya untuk Allah. Disumpah itu bagian daripada ucapan ibadah, sehingga hanya dikhususkan untuk bahwa alam sana. Makaten ingkang kita tumekaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.